Pertama-tama saya minta maaf tadi dari Bekasi, Bu. Bekasi. Saya kira Bekasi dekat sini, Bu. Ternyata jauh ya. Ya Allah. Lumayan jadi. Main Dramayu. Dramayu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Ibu ya, dan mohon maaf ya saya telat. Kita buka ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar ja'il kulli syai'in biqdar munzilul kitab wal hikmata li taqwim as-suluki wal afkar. Wassallallahu ala nabiyyina nabiyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli asir wa tuf bina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan muka saya yang keringetan nggak ganggu ya Bu ya. Aku nggak kelihatan lah dari nanti. Awal ya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, kemarin kita udah bahas surat Al-Fatihah sudah? Sudah ya? Surat Al-Ikhlas sudah? Berarti sekarang surat Al-Falaq ya. Setelah kita selesai baca surat Al-Ikhlas, sekarang kita surat Al-Falaq ya. Baik, ada yang belum hafal surat Al-Falaq? Ya, tiap hari dibaca ya, tiap hari gitu kan. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin nas. Inna a'tainakal kautsar gitu ya. Jadi baik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi makanya kalau baca itu jangan kalkul aja Bu ya. Gantilah. Baik. Buka surat Al-Falaq Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kita tahu surat Al-Ikhlas membahas tentang apa Ibu-ibu? Tentang Allah, tentang tauhid gitu Bu ya. Tentang tauhid. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini melanjutkan ya pembahasan tentang tauhid kembali. Ya. Jadi 3 surat ini termasuk ya terutama surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Ini yang harus kita baca dan disunahkan untuk baca pada waktu pagi hari dan sore hari, petang ya, pagi dan petang. Kalau sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa di pagi hari kita disunahkan untuk membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, sama qul a'udzu birabbin nas 3 kali gitu ya. Petang pun juga sama ya. Waktu sore nanti insyaallah di asar sampai nanti maghrib gitu kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali di situ. Meskipun saya yakin ibu-ibu lebih dari 3 lah. Iya kan 3 kali dibaca pagi dan petang ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semuanya dibaca gitu. Jadi pasti lebih dari 3. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita baca ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang mau baca terjemahannya Ibu-ibu? Nah, silakan Ibu-ibu. Ini. Coba qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya Ibu-ibu? Katakanlah, aku beriman kepada Tuhan yang menguasai subuh Yang fajar. Masya Allah, yang menguasai fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, katakanlah." Nah, maksudnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya di situ. A'udzu, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhan yang apa tadi Bu? Yang menguasai waktu fajar, yang menguasai waktu subuh. Coba, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu subuh Ibu? Kenapa kok bukan waktu asar, kok bukan waktu maghrib, kok bukan waktu zuhur, kenapa nggak waktu isya? Tapi Allah mengkhususkan waktu subuh di sana. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali Bu memberikan keutamaan bagi waktu-waktu tertentu. Yang di sini waktu subuh.
Lalu nanti kita akan membahas surat Ad-Duha. Berarti waktu apa? Duha. Waktu duha itu kapan ibu-ibu? Jam 7. Jam 8, jam 7, Soalnya jam 9 hari. Nah, jam 8 atau jam 7? Yang matahari. Ya. Jadi dimulai dari matahari itu terbit ya setelah syuruk itu Bu ya. Ya kan nggak mesti jam 8 itu ya. Karena kadang syuruknya itu udah jam 6 pun itu udah syuruk di situ. Jadi setelah benar-benar matahari sudah terbit, nah itu sudahlah mulai waktu duha di situ. Sudah mulai waktu hangat-hangatnya. Nah, para ulama memberikan batasan bahwa waktu duha itu mulai dari terbitnya matahari sudah mulai hangat itu sampai menjelang waktu zuhur. Artinya sekitar 1 jam lah ya, 1 jam sebelum waktu zuhur itu masuk dalam waktu duha. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau melaksanakan sholat duha nggak ada masalah. Misalkan sholat duha jam 10, ya sholat duha jam setengah 11 itu nggak ada masalah. Selama belum masuk waktu zuhur, ya atau sedikit sebelum waktu zuhur, itu tidak ada masalah di sana. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan waktu subuh di Qul A'udzu Birabbil Falaq. Lalu menyebutkan di waktu duha. Selanjutnya apa lagi? Allah mengutamakan waktu malam, ada surat Al-Lail. Ya, ada surat Al-Lail. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan di waktu-waktu tertentu, berarti kita cara pandangnya itu nggak boleh cara pandang sembarangan, Bu. Artinya Allah memberikan kekhususan di waktu-waktu ini. Ya. Kenapa waktu subuh itu istimewa ibu-ibu sekalian? Coba, kalau kita bandingkan Bu, antara laki-laki dengan perempuan itu lebih produktif mana? Laki-laki. Laki-laki atau perempuan? perempuan. Karena yang saya tanya ibu-ibu, jadi pasti jawabannya perempuan. Gitu ya. Melahirkan perempuan. Masya Allah. Biasanya Bu ya, perempuan itu akan lebih rajin daripada laki-laki. Ya. Di mana-mana itu sudah hal yang lumrah bahwa perempuan itu pasti lebih rajin daripada laki-laki di situ. Kalau misalkan kita lihat di kelas Bu, biasanya yang ranking gitu ya, yang rajin-rajin, yang catatannya banyak gitu, itu perempuan. Kalau laki-laki itu ya ala kadarnya lah gitu. Nah, salah satu bentuk kerajinan perempuan ya, saking rajinnya perempuan biasanya untuk bangun pagi. Itu perempuan justru lebih mudah untuk bangun pagi daripada laki-laki. Sekarang saya mau nanya, ibu yang dibangunin oleh suami atau ibu yang bangunin suami coba? Istri yang bangunin suami. Ya hampir gak ada sih istri itu dibangunin sama suami. Ya mungkin sesekali lah gitu ya. Tapi memang untuk urusan membangun ini Bu ya, membangunkan orang tidur itu paling rajin itu adalah perempuan. Ya. Kalau kita kaitkan antara kedisiplinan perempuan dengan waktu subuh ini, tanda bahwa waktu subuh itu adalah penentu kehidupan atau penentu kualitas seseorang di hari itu. Itulah kenapa waktu subuh itu utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba, orang yang bisa bangun pagi, orang yang produktif di waktu paginya, cenderung dia akan menghadapi harinya itu dengan sangat baik sekali. Berbeda dengan orang yang suka kesiangan. Orang kesiangan bangun, nanti otomatis semua pekerjaan dia, sholatnya dia kesiangan, lalu pekerjaan dia terlambat terus, ya. Semua hal yang sudah dipersiapkan di malam harinya, dia tidak akan menjalankannya dengan baik di besok harinya. Kenapa? Karena dia kesiangan. Tapi perempuan jarang banget yang kesiangan. Kenapa? Karena memang di waktu subuh mereka sangat produktif sekali. Jadi orang yang akan memenangkan harinya adalah ketika dia mampu memenangkan waktu subuhnya. Itu yang harus kita catat, Bu. Seseorang yang bisa memenangkan harinya itu yang dia memenangkan waktu subuhnya. Kalau dia menang di waktu subuh, berarti di hari itu dia menang. Ya, di hari itu dia menang. Di hari itu pasti dia produktif. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga subuh, yang memberikan waktu subuh, yang benar-benar memberikan keutamaan bagi waktu subuh. Karena di waktu subuh itulah kita mampu untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Coba ibu-ibu perhatikan gitu ya. Waktu yang paling mulia atau waktu di mana kita bisa menjaga diri sendiri dan bercita-cita dengan baik ya, atau berharap mudah-mudahan hari ini berkah lah gitu.
itu kan di waktu subuhnya ibu-ibu. Bahkan di waktu sebelum subuh, ya, ibu-ibu sekalian ya, atau kawan-kawan sekalian pasti akan tadi mempersiapkan hari ini aku mau gini dan gini. Dimulainya dengan ta'awudz terlebih dahulu. Dimulainya dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka kehidupannya pada waktu setiap hari tadi pasti akan menjadi baik. Kenapa? Karena dia baru bangun sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala di sana. Coba perhatikanlah orang-orang yang tidak suka melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Buat apa kehidupan dia? Kehidupan dia terasa sia-sia, ibu-ibu sekalian. Orang yang hidupnya mulia itu adalah ketika dia mampu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya, di setiap keadaannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat alim. Apa arti alim, ibu-ibu? Ilmu artinya apa? Mengetahui ya. Berarti kalau misalkan alim artinya maha mengetahui. Artinya, ibu-ibu sekarang Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ibu-ibu sedang berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita sama-sama membaca surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau misalkan kita sedang berada di majelis ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu setiap gerakan jari ibu, itu Allah Subhanahu wa taala tahu di sana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus tahu setiap detik kehidupan manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan dan memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Coba Bu, sering kita itu kan mengeluh gitu ya. Kalau toh misalkan kita ada masalah, kita sering kali mengatakan kayak gini, ya. Ada orang yang mungkin suka itu ya, ikut campur sama urusan kita. Ya misalkan ikut campur sama masalah kita lagi stres, kita lagi galau, kita lagi ada masalah. Lalu tiba-tiba teman kita, kamu lagi ngapain gitu kan? Kamu kenapa kok sedih gitu kan? Tiba-tiba diceramain. Nah maka orang tadi yang merasa terganggu akan bilang, kamu tuh nggak usah ceramahin saya. Yang tahu masalah itu saya kok, ya. Yang tahu masalah saya kan saya sendiri, bukan kamu. Kamu nggak usah ikut campur. Karena saya yang tahu masalah saya sendiri, maka saya yang paling tahu solusi untuk saya di situ. Nah, jadi secara tidak langsung, ya Bu, seseorang itu dia tidak mau didikte oleh orang lain yang orang lain itu nggak tahu masalah dia. Seakan, oh ini kan masalah aku, yang tahunya aku, gitu. Berarti dia hanya mau dinasehati oleh sosok yang paham betul tentang masalah dia. Ya, karena kan dia merasa bahwasanya ini kan masalah aku, yang paham itu kan aku sendiri. Berarti kalau ada sosok yang lebih paham masalah dia, ya selain diri dia sendiri, maka dia pasti harus menerima nasihat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih paham tentang masalah kita daripada kita sendiri. Kita itu kan kadang terlalu sombong dengan mengatakan, ini adalah masalah saya yang lebih tahu gitu. Orang lain nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Saya katakan wallahi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu nggak ada yang tahu masalah ibu sendiri. Yang paling paham masalah kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba, kita punya masalah ibu itu. Kita punya masalah. Kadang masalah tadi kita nggak tahu inti permasalahannya karena tertutup oleh nafsu. Satu. Yang kedua, kita sudah tertutup oleh kejahilan, ketidaktahuan kita. Kita sudah tertutup oleh yang namanya pengaruh orang lain. Coba berapa banyak dari ibu-ibu semua, berapa banyak dari kita semua gitu ya, yang nggak sadar kalau misalkan kita tuh cerewet misalkan. Ya, apalagi ibu-ibu kan ya. Iya. Ngomongnya banyak sekali, nggak ada komanya gitu kan ya. Jangankan titik, koma aja nggak ada gitu kan ya. Bawel ya bahasanya gitu kan. Ketika orang lain mau menyela, sebentar nanti dulu, aku belum selesai gitu kan. Biasanya ibu-ibu kayak gitu. Nah, tapi kan masalah cerewet itu kan orang nggak ada yang sadar Bu kalau dia tuh cerewet. Dia taunya saya belum selesai ngomong gitu kan. Saya belum selesai ngomong. Yang penting itu omongan saya sampai ke kamu dulu. Urusan cerewet atau enggak kamu nggak tahu gitu. Banyak orang yang nggak sadar kalau dirinya itu cerewet. Satu. Banyak orang pula yang tidak sadar kalau dia itu sebetulnya ya memberikan pengaruh buruk kepada orang lain di situ. Ya, suka nyinyir sama orang lain, dia nggak sadar. Aku ini nggak nyinyir gitu kan ya. Cuma dia salah. Nah gitu. Apalagi kalau misalkan perempuan. Ini perempuan yang paling sering lah. Ya laki-laki juga sering sih ya.
Kalau misalkan nadanya itu sudah dipelanin gitu kan ya, ibu ini gitu ya. Nah itu kan udah ada rasan-rasan yang kayak gitu. Apalagi mukodimah dari rasan-rasannya itu kan kayak gini. Sini, ini bukan mau gibahin orang ya. Ini bukan mau ngomongin orang ya. Tapi Bang Jess itu, nah kok jadi ngomongin orang gitu loh. Tapi mukodimahnya selalu kayak gini, bukan mau gibahin orang. Tapi setelah itu nyebut nama orang. Artinya apa? Kadang kita itu tidak sadar ibu-ibu sekalian. Kalau kita itu sebetulnya sedang bersalah di sini. Nah, ketidaktahuan itu tanda bahwa manusia lemah akan pengetahuan dirinya sendiri. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu dan harus hadir dalam kehidupan manusia untuk memberikan kesadaran bagi manusia bahwa Anda itu salah. Kamu itu keliru di sini. Karena yang paling paham masalahmu bukan dirimu sendiri. Yang paling paham masalahmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia karena Allah sayang sama manusia. Coba, ibu kalau misalkan habis bikin adonan kue, mau nggak adonan kue itu dirusak sama orang lain? Nggak mau kan ya? Kenapa? Betul, karena memang ibu udah capek-capek buat gitu ya, terus tiba-tiba dicemilin sama suami gitu kan. Padahal mau dijual gitu kan, tapi dicemilin sama anak di situ. Udah nak, jangan dulu gitu. Jadi otomatis apa yang kita buat, maka kita akan sayang dengan hasil tadi gitu. Ya, ibu sudah capek-capek ya, ibu sudah capek-capek mendidik anak ya, udah capek-capek mendidik anak sampai sekolahnya tinggi, tiba-tiba ada orang lain yang mau merusak anak ibu. Rela atau enggak ibu-ibu? Enggak rela di sana. Begitulah Allah Subhanahu wa taala enggak pernah rela kalau ibu-ibu semua itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena Allah sudah menciptakan ibu-ibu semua. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah yang telah mengatur dari mulai kita lahir sampai kita dewasa seperti ini. Maka wallahi Allah nggak akan pernah rela kalau kita itu sakit hati. Allah nggak rela kita itu sedih. Allah Subhanahu wa taala itu nggak rela kalau misalkan ibu itu kena masalah, itu Allah Subhanahu wa taala nggak rela di situ. Dari situlah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayangnya dengan apa? Dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Apa maksudnya jalan keluar di sini? Kalau misalkan di sini ada 2 pintu, Bu ya. Ada 2 pintu. Kalau misalkan pintu semua itu terbuka, Bu. Ya. Apakah setiap pintu itu disebut sebagai jalan keluar, Bu? Tidak. Nggak disebut sebagai jalan keluar. Jalan keluar itu adalah ketika semua pintu itu sudah tertutup, hanya tersisa 1 pintu saja. Nah, itu yang disebut sebagai jalan keluar. Maka ketika kita sudah dalam keadaan sesempit apapun, kita sudah dalam keadaan sesulit apapun, kita dalam keadaan yang benar-benar gak ada pilihan, ya Allah, aku udah gak punya pilihan lagi, aku sudah tidak ada jalan keluar lagi di situ. Maka kalau dia menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih makhraj di situ. Allah kasih jalan keluar bagi ibu-ibu semua di situ. Baik ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki suhud. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman min syarri ma khalaq. Apa artinya ibu? Kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 hal. Ada menciptakan kebaikan bagi orang lain, ada menciptakan kebaikan, tapi pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang namanya keburukan atau menyiapkan yang namanya ujian bagi manusia di situ. Dan manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih yang benar. Jangan sampai keliru, Bu ya. Karena saya sering kali dengar ada orang yang bilang hidup itu pilihan, milih yang baik, milih yang buruk. Kalau urusannya dunia, memang hidup ini pilihan. Saya minum air putih atau minum susu di situ. Ya, saya makan rendang atau saya makan sayur asem. Itu pilihan. Rendang, Bu ya. Kalau saya sayur asem. Iya, kalau saya sayur asem. Jadi kalau saya itu ya, Bu ya, ini curhat sedikit lah ya. Lagi kolesterol ya? Enggak. Saya itu saya boleh misalkan dalam waktu 1 bulan ya, saya nggak apa-apa nggak makan yang aneh-aneh gitu, Bu. Yang penting ada nasi sama sayur asem, udah beres. Terus ikan asin. Namanya? Di rumahnya rasa.
Pokoknya udah saya. Apanya? Pamer kan ya. Tapi kalau sama saya, Bu, saya itu punya perpaduan yang unik. Saya itu suka banget sayur asem kalau dicampur sama itu, sama sambal goreng. Oh, dia nama ikan Oh, enggak ya? Soalnya ada yang bilang nggak nyambung soalnya, Bu. Nyambung banget. Oh, nyambung ya? Ya Allah, keliru lagi. Jadi kayak makan, Pak. Oh gitu ya? Oh, berarti sama kayak kita seleranya. Iya. Asam. Seleranya asem lah, Bu, gitu kan. Ya. Dagingnya kebeli jadinya. Masya Allah ya gitu ya. Ya enggak, saya memang seleranya asem gitu, Bu. Karena biasanya yang seleranya asem itu orang yang manis lah. Ya. Jadi kalau di sini ada yang suka manis-manis, berarti dia asem. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min syarril ma khalaq." Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ibu-ibu ya. Ya kita dengarkan nanti, habis ini kita makan sayur asem. Bener nih Pak. Iya, insyaallah lah ya, mudah-mudahan. Masak sendiri di rumah. Saya juga nggak bisa, Bu, begitu. Baik. Masya Allah, Allah berkati insya Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Nah, Allah menciptakan dua hal, Bu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai bentuk ujian bagi kita semua. Tujuannya apa? Agar Allah mengetahui mana yang lebih baik di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Allah sebutkan sebagai suatu ujian. Kematian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga sebagai ujian. Sehingga nilai kematian dan nilai kehidupan itu pada dasarnya nilainya sama, ibu-ibu. Sama-sama ujian di sana. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang masih hidup di sana ya, ada seorang yang masih hidup, tapi dia tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang mati dia. Tidak ada gunanya hidupnya. Tapi kalau ada seseorang yang meninggal dan pada masa hidupnya dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia meninggal tapi jiwanya masih hidup di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupannya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Allah memberikan ujian berupa kematian dan kehidupan karena tanda bahwa kematian dan kehidupan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sana. Semuanya sama, Bu. Bukan berarti orang yang mati duluan ya, itu lantas menjadi orang yang paling tidak baik. Enggak. Justru bisa jadi Allah Subhanahu wa taala saking rindunya kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu. Dan bukan berarti orang yang memiliki panjang umur lantas dia menjadi orang yang paling baik. Tidak juga seperti itu. Tapi orang yang memiliki panjang umur namun masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, maka itulah adalah orang yang terbaik di sini. Jadi ibu-ibu yang tua-tua di sini ya, Bu ya. Enggak, saya mau nanya sih, Bu ya. Kenapa sih, Bu, kok kayak gak rela gitu dibagi tua gitu, Bu? Iya, gak rela. Saya tahu lah, Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Nah, enggak, Bu. Saya paham akan hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwa wanita itu mencintai kecantikan dia. Kalau cantik. Apanya? Loh, enggak ada, Bu. Jadi semua perempuan itu cantik. Iya, semua perempuan itu cantik di situ. Bersyukur nih, berarti. Iya, Masya Allah gitu kan ya. Gak ada, misalkan ada orang yang, saya tuh sangat tidak sepakat, Bu. Kalau misalkan ada orang yang bilang gitu kan ya, cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak gitu kan. Saya nggak sepakat itu, Bu ya. Kenapa saya katakan nggak sepakat? Itu salah dalam berpikir, Bu. Kan lawan dari relatif ya relatif juga kan gitu ya, Bu ya. Jadi kalau cantik itu relatif ya jelek itu juga relatif di situ, Bu. Jadi ya tergantung siapa yang menilai di situ ya. Tapi jangan tanya saya ya, ibu-ibu gimana? Insya Allah cantik semua di situ. Iya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Maka semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti indah. Pasti indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau toh misalkan ada orang yang diberi keindahan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lantas apakah keindahan tersebut itu lebih utama daripada orang yang mungkin tidak lebih indah?
seorang muslim diberi keindahan. Ya, seorang yang tidak beriman juga diberi keindahan, Bu. Ada perempuan muslimah yang cantik, ada perempuan yang tidak muslimah tapi juga cantik. Itu tanda bahwa kecantikan itu bukanlah di mata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada nilainya di situ. Karena apa? Karena semuanya dikasih. Kan pernah saya kasih contoh kan ya, kalau misalkan saya kasih ibu-ibu di sini 100 ribuan gitu kan ya. Berarti kan menurut saya 100 ribu itu kan biasa-biasa saja. Tapi misalkan ada salah seorang ibu saya kasih 1 juta di situ. Berarti ibu ini istimewa di situ. Kenapa? Karena yang lain nggak dikasih, cuma ibu itu saja yang dikasih gitu. Sama seperti tadi, kalau semua orang itu dikasih kecantikan, banyak orang yang cantik di situ. Berarti cantik di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilainya di situ. Tapi ada satu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tapi nggak diberi kepada orang yang lain. Apa itu? Keimanan. Tanda bahwa keimanan itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar terhindar dari segala macam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari hal-hal yang bersifat keburukan di situ. Baik. Kata ma di sana adalah ma itu artinya seluruhnya, Bu. Ya, semua makhluk. Artinya di situ mencakup manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Semua yang berpotensi untuk merusak, ya, yang berpotensi untuk merusak, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari segala kesulitan-kesulitan tadi, ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan gini, Bu. Ini paling sering sekali di lingkungan kehidupan kita, Bu. Kadang kan ada ya, kita ini sudah baik-baik banget gitu kan ya, udah pokoknya luar biasa lah akhlak kita. Terus tiba-tiba itu ada orang yang tiba-tiba menjauh dari kita. Ya, tiba-tiba itu keluar dari kita, kamu itu so alim lah, kamu itu apa. Gitu ya. Nah, itu adalah mungkin ya. Kalau kita berkaca kepada ayat ini adalah sebuah resapan di mana ketika kita menyebut Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghindarkan kita dari segala macam keburukan. Mungkin bisa jadi ada tetangga kita yang toksik, tetangga kita yang buruk di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala hindarkan kepada kita atau hindarkan dari kita. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ikutan buruk di situ, Bu. Jadi jangan terlalu sedih lah kalau misalkan ada keluarga kita, ada tetangga kita ya yang tiba-tiba menjauh dari kita. Selama kita itu baik, maka jangan takut di situ, Bu. Selama kita baik, kita jangan takut kehilangan seseorang, jangan takut kehilangan harta, jangan takut kehilangan apapun di situ, Bu. Selama kita masih selama kita masih punya Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi orang yang kaya. Amin. Selama kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa bu artinya? Dan dari kejahatan. Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Gelap gulita. Baik. Dan apabila dari kegelapan apabila Kejahatan malam. ketika gelap gulita. Baik. Gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bahwa malam hari itu bukanlah waktu yang tepat untuk tetap terjaga bangun. Ya, artinya gini, seseorang sebisa mungkin lah jangan begadang. Kalau misalkan bisa nggak apa-apa, selama begadangnya produktif nggak ada masalah di sana. Tapi, ya, kalau misalkan dia tidak bisa mengendalikan waktu malamnya dengan baik, maka kalau bisa dia gunakan untuk tidur. Ya. Saya termasuk orang yang cukup bersyukur ketika misalkan ada orang yang biasa tidur di sana. Ya. Biasa tidur selama 5 waktu sholatnya berjalan, tapi kalau dia toh tidur saja kerjaannya kayak gitu kan ya. Saya masih berhusnuzon. Mungkin ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar dia terhindar dari segala macam keburukan. Karena bisa jadi pada saat dia bangun, dia akan bertemu dengan keburukan-keburukan yang lain. Tapi Allah jadikan dia tidur agar apa? Agar dia terjaga dari keburukan. Tapi bukan berarti ini jadi alasan ya Bu ya. Udah kalau kayak gitu tidur terus aja gitu. Nggak boleh ya kayak gitu Bu ya. Yang penting kita juga produktif. Siapa yang nyuci piring? Gitu. Siapa yang nyuci piring betul gitu ya. Makan anak. Baik. Artinya kita harus perlu hati-hati. Coba kita lihat kejahatan yang sering terjadi itu adalah di waktu malam hari. Apa saja coba? Pencurian. Masa pencurian siang-siang gitu kan ya? Ya ada lah, cuma nggak banyak gitu. Pencurian malam hari, ya, perzinahan di malam hari juga, ya paling sering.
Lalu apa lagi Bu? Diskotik malam hari di sana. Artinya relatif semua kejahatan-kejahatan atau bentuk-bentuk kemaksiatan itu dilaksanakan pada saat malam hari. Ya. Dan potensi seseorang untuk melakukan keburukan di malam hari itu lebih tinggi. Coba misalkan ya, orang waktu sendirian. Ini apalagi itu ya, orang-orang yang biasa itu overthinking. Tahu overthinking Bu? Kesukaan mikir gitu Bu ya. Coba kalau misalkan lagi kajian kayak gini gitu ya, lagi kajian atau lagi siang lagi nyuci piring gitu kan ya, pernah nggak mikir-mikirin yang lain Bu? Ya sering lah ya, tapi kalau dibanding dengan malam hari Bu Ibu, waktu malam hari nggak bisa tidur gitu kan ya, mikirin semua hal gitu. Kadang nangis-nangis sendiri, ya, kadang marah-marah sendiri gitu. Karena di malam hari kita fokus kita kosong ya, kita tidak memiliki kegiatan, sedangkan setan itu selalu membisiki kita di sana. Nah dari situlah kenapa waktu malam itu, kalau toh misalkan sudah tidak ada kegiatan lagi, gunakanlah kita untuk tidur di sana. Kalau misalkan kita punya waktu untuk ibadah, laksanakanlah ibadah, nggak ada masalah. Kita punya waktu belajar, laksanakanlah belajar, nggak ada masalah. Tapi kalau belajar sudah tidak ada, ibadah sudah tidak ada di sana ya, semua penghuni rumah sudah tidur, udah nggak ada pilihan lain kecuali tidur di sana. Udah nggak perlu lah buka Shopee lalu ngeliat di situ kan ya. Pastinya sekarang. Iya, ngeliat Shopee di situ keranjangnya 99 ibu-ibu ya. Iya. Lazada. Nggak perlu lah di situ ya. Artinya manusia itu Bu ya, kalau dia tidak disibukkan dengan kebaikan, dia pasti disibukkan dengan keburukan. Itu pasti seperti itu. Kalau toh misalkan dia tidak melaksanakan kebaikan juga tidak keburukan, dia akan disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Saya pernah menyampaikan di sini Bu ya, bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu mewasiatkan kepada kita agar kita bukan sekedar meninggalkan sesuatu yang haram saja. Bukan sekedar meninggalkan sesuatu yang makruh saja, tapi kita juga harus meninggalkan sesuatu yang mubah. Loh Ustaz, bukannya mubah itu nggak apa-apa Ustaz? Betul, mubah itu nggak apa-apa. Cuma permasalahannya ibu-ibu, kalau kita itu keseringan melakukan sesuatu yang mubah, kita tuh akan lelah. Buka Shopee itu mubah atau haram Bu? Iya kan, buka Tokopedia itu mubah atau haram gitu? Mubah gitu kan ya. Tapi karena kita itu keseringan buka Bu, akhirnya kita malas melakukan banyak hal di situ. Karena apa? Karena kita sudah lelah membuka Shopee tadi. Akhirnya waktu ibadah kita berkurang. Ya, di malam hari misalkan jam 10 sudah waktunya tidur, kita buka Shopee di sana kan ya. Oh ini kayaknya banyak nih yang belum kita beli nih, skincare gitu kan ya, lalu make up, apalagi ibu biasanya apa? Ya, minyak wangi gitu kan ya, baju-baju ini itu gitu kan. Apalagi untuk anak gitu kan ya. Apalagi kan kalau ibu-ibu kan pasti mikirin anaknya terlebih dahulu baru dirinya sendiri. Gitu. Nah, tapi ketika malam harinya kita gunakan untuk hal-hal yang mubah. Dari jam 10 sampai jam 12 kita cuma ngelihat aja, nggak ada yang kita beli gitu kan. Yang ketawa berarti pelaku ini. Yang ketawa pelaku berarti. Itu aja Pak Ustaz. Mau beli mikir baru ada uangnya. Kita cuma butuh kepuasan melihat tadi gitu kan ya, melihat skincare dan make up gitu kan. Lihat aja udah seneng gitu. Nah, artinya Bu, dari jam 10 sampai jam 12 kita bukain marketplace. Itu kan dosa tidak gitu. Karena bukan sesuatu yang haram kan di situ kan, itu sesuatu yang mubah. Tapi karena dari jam 10 sampai jam 12 kita buka marketplace, akhirnya waktu tidur kita berkurang. Dan pada saat kita tidur, kita bangunnya telat. Kita nggak bisa melakukan sholat tahajud. Kita nggak bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di sana. Akibat apa? Akibat sesuatu yang mubah di situ. Bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang makruh, tapi akibat sesuatu yang mubah di situ. Jadi mulailah kita tuh kurangilah hal-hal yang mubah di situ. Kita gunakanlah untuk produktif. Kalau toh misalkan kita mau melaksanakan yang mubah, sedikit-sedikit saja. Gunakanlah itu untuk hiburan di sana. Ya, kita buka Shopee, buka Tokopedia ya untuk hiburan saja lah ya di sana. Tapi jangan lama-lama gitu kan. Karena nanti 99 keranjang nggak ada yang dibeli, terus itu dihapus-hapus sendiri gitu ya Bu ya. Ini kayaknya nggak perlu di situ. Baik, selanjutnya Bu ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Baik, apa itu Bu artinya? Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada tengah. Iya. Jadi gini Bu, di zaman Rasulullah SAW itu dukun itu nggak cuma dukun laki-laki Bu.
Tapi ada namanya dukun perempuan di sini. Yang nafasat itu caranya itu kan saya nggak tahu ya cara-cara dukun gitu karena saya nggak pernah dukun bu. Ya, jadi saya nggak tahu lah ya. Saya juga nggak pernah ketemu sama dukun di situ. Tapi kalau anaknya dukun ada tetangga saya gitu kan. Ya, tapi saya nggak pernah tanya bapakmu gimana gitu kan. Nggak pernah. Apa namanya? Salah satu ya saya pernah dengar dikit bahwa salah satu metodologi dukun dalam melakukan sihir-sihir tadi itu adalah dengan kita tadi meniup-niup lilin lah, meniup sajen atau apa dan lain sebagainya di situ. Yang itu digunakan untuk banyak hal, ya baik itu untuk mensantet orang, mempelet orang atau melakukan banyak hal-hal gaib di sana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peringatan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang sifatnya mistis tadi, Bu. Ya, terhindar dari hal-hal yang sifatnya mistis tadi. Ya, karena sesuatu yang mistis ini kan nggak bisa kita cegah langsung, Bu. Kalau misalkan ada orang yang mukul kita tinggal tangkis saja. Tapi kalau sudah jin yang bermain, coba gimana caranya? Maka perlu kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Nah, dan apa hubungannya antara qul a'udzu birabbil falaq dan wa min syarri naffatsati fil 'uqad? Hubungannya adalah bahwa praktek perdukunan itu kan dilakukan pada waktu malam, pada gelap-gelapnya di situ. Sekali lagi, gelap itu mengkonotasikan keburukan di sana. Bahwa ketika seseorang tidak menggunakan waktu-waktu gelapnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menggunakan waktu-waktu gelapnya untuk ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Salah satunya itu apa? Salah satu itu adalah perdukunan di sana. Artinya Allah meminta kita agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya langsung, ya, keburukan-keburukan langsung, entah itu cemoohan orang lah, entah itu gibahan orang lah, entah itu hinaan orang. Kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari itu. Tapi kita pun juga meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh jin yang tadi di situ. Karena itu di luar kemampuan kita di situ. Di sini ada yang menang kesurupan, Bu? Ada yang menang kesurupan? Ada ya? Nggak tahu. Tapi yang bisa ngeruqyah ada di sini? Ada ya? Ada yang bisa ngeruqyah, Bu? Saya punya satu tips, Bu. Saya punya satu tips kalau misalkan ada yang kesurupan, Bu. Apanya? Dimasukin kamar, dikunci. Apanya? Enggak, biarin, nanti kan capek-capek sendiri, Bu. Saya dulu, apanya? Wallahu a'lam. Tapi saya dulu di pesantren itu melakukan hal yang kayak gitu, Bu. Ya dulu adik kelas saya di pesantren itu, dia tuh kesurupan. Kesurupan akhirnya gimana kan nggak ada yang bisa ngeruqyah gitu kan, ya ustadznya juga pada pulang semua, tinggal santri-santri aja di situ. Terus udah itu kan masukin di kamar gitu kan. Terus kebetulan kesurupannya di kamar, Bu. Udah keluar. Pada keluar semua di situ, dikunci lah, kancing di situ. Habis dikancing, loh kenapa kok dikancing? Nanti ya capek-capek sendiri gitu kan. Karena beneran, Bu, ya habis itu pegel gitu kan ya. Ya setannya mungkin capek di situ kan, daerah pingsan. Habis pingsan tuh kan capek gitu kan. Gak, itu guyonan ya. Ya kalau misalkan ada yang bisa meruqyah silahkan. Cuma kalau misalkan tidak ada yang bisa meruqyah, ya mungkin cara itu bisa dipakai lah gitu. Kasihan kok. Kasihan. Ada beberapa itu yang menyarankan takut aja gitu kan, ya tempeleng nanti kan juga hilang gitu. Wallahu a'lam, Bu, ya saya nggak ahli dalam urusan perjinan lah, Bu, ya. Tapi dulu guyon-guyonannya anak pesantren tuh kayak gitu. Saya kayak gitu. Ya, jadi saya masukin di kamar udah biar capek sendiri. Kan biasanya kan namanya hantu itu kan itu caper ya, Bu, ya, cari perhatian di situ kan ya. Jadi nggak usah kita peduliin lah gitu kan ya, nanti dia kegeeran gitu. Baik. Ya. Kita lanjutkan, Bu, di ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Apa artinya, Ibu? Dan dari kejahatan seseorang yang dengki ketika dia melakukan suatu kedukian. Coba sebutkan keburukan seseorang. Ya, sebutkan keburukan seseorang ya, Bu. Dan semua keburukan yang dilakukan oleh orang itu pasti awal mulanya itu adalah dari kedengkian. Pasti. Semua keburukan itu intinya adalah dari sebuah kedengkian. Seseorang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Seseorang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dia sudah tidak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mulainya dari mana?
Kadang mulainya dari kedengkian. Ngelihat misalkan ada tetangganya yang lebih sukses daripada dirinya, dia akan mengatakan, oh bisa sih Allah cuma ngasih rezeki dia, nggak ngasih rezeki saya di situ kan. Mulai dari dengki tadi, dia sudah tidak percaya lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri, dengki. Apalagi misalkan Bu, ya, ada seseorang yang suka ada seseorang yang dia itu suka mencuri misalkan. Dia suka mencuri. Awal mula pencurian itu dari rasa dengki di sana. Dengki bahwasanya kenapa kok saya itu miskin gitu kan ya? Kenapa kok saya itu berkekurangan di sana? Saya lihat banyak keluarga yang kaya, banyak keluarga yang ekonominya bagus, tapi saya sendiri kaya di situ. Maka dia melakukan keburukan-keburukan tadi atas dasarnya itu adalah dengki di sana. Ya. Ada seorang yang hobinya itu menghina saudaranya di sana. Adakah ada saudaranya yang memiliki kekurangan di sana lalu dia hina? Karena apa? Karena ada kedengkian di situ. Karena bisa jadi seseorang yang memiliki kekurangan tadi itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di sana. Dia makin lebih baik ibadahnya daripada dia. Maka ketika dia dengki, maka dia menghina orang lain. Tanda bahwa setiap keburukan itu asal mulanya itu adalah dengan kedengkian. Kedengkian itu urusannya hati. Dia bukan urusannya ini, Bu. Dengki itu hati. Hati itu adalah organ tubuh manusia yang paling sulit untuk dirubah. Yang paling lembut, yang paling sulit untuk dirubah itu adalah hati. Kata Rasulullah SAW, wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau misalkan hati ini sudah baik, maka semua jasadnya itu akan menjadi baik. Wa idza fasada, kalau seandainya hati itu sudah rusak, fasada jasadu kullu. Maka semua fisiknya itu akan menjadi rusak. Itu apa? Itu adalah hati. Hati itu yang paling sulit untuk dijaga. Coba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengajarkan kita berdoa agar kita itu hatinya itu tetap. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tegakkanlah hatiku itu hanya kepadamu ya Allah. Karena hati ini mudah sekali berubah. Coba, para suami misalkan gitu kan ya, dia selingkuh itu kan karena apa? Ya bukan suaminya ibu gitu kan ya. Kalau suaminya ibu insya Allah setia semua lah. Setia semua insya Allah gitu kan. Biasanya ada seorang laki-laki yang akhirnya tadi yang belakangan selingkuh. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya itu tidak terlatih untuk bisa tetap dalam kondisi yang benar-benar paham akan namanya prinsip. Bu. Kalau seseorang sudah memiliki ketegasan dalam hatinya, seseorang itu mungkin tegas dalam lisannya, Bu, tapi tidak tegas dalam hatinya. Itu yang menjadi masalah. Kadang hati yang mengikuti lisan, bukan lisan yang mengikuti hati, itu yang jadi masalah problem kehidupan pada saat ini. Coba berapa banyak orang ya yang hatinya itu mengikuti lisan gitu. Lisannya ngomong apa gitu ya, lisannya cuma sekedar ingin mengucapkan, ingin melakukan pembelaan diri di situ, sehingga kebenaran harus dia korbankan di situ. Maka kita harus merubahnya, Bu. Bukan hati yang mengikuti lisan, tapi lisan yang mengikuti hati di situ. Agar apa? Agar lisan kita itu betul-betul tertata dengan baik. Ya. Agar lisan kita itu bisa peka sama omongan orang lain, bisa peka terhadap kebutuhan orang lain. Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah kita, adalah tauladan kita. Rasulullah itu ketika berbicara kepada siapapun, maka orang yang berbicara kepada Rasulullah pasti orang tersebut itu akan merasa nyaman dengan Rasulullah SAW. Seseorang bisa nyaman ketika berbicara dengan orang lain kalau hatinya itu tulus. Kalau orang itu hatinya tidak tulus ya, itu orang itu pasti tidak akan nyaman ketika berbicara dengan dia di situ. Ya. Seseorang ibu-ibu ya, dulu kalau misalkan dulu waktu nerima pinangannya suami gitu kan ya Bu, itu pakai otak atau pakai hati Bu? Pakai hati di situ. Karena kalau standarnya itu pikiran nggak ada selesainya Bu. Semua orang pasti punya kekurangannya kan gitu. Sama seperti ketika kita itu bermuamalah dengan orang lain. Semua dari ibu-ibu pasti memiliki kekurangan. Saya pun juga memiliki kekurangan, Bu. Tapi kalau saya hanya melihat kekurangannya ibu hanya melihat kekurangan saya, maka tidak akan ada mungkin kita tidak akan bertemu di sini, Bu. Karena apa? Karena ibu pasti akan mikir, Ustadz ini cuma ngomong doang, Ustadz ini banyak kekurangannya di situ. Maka ibu-ibu akan pergi di sana. Saya pun juga kayak gitu. Kalau misalkan saya memandang ibu-ibu semua itu menggunakan akal pikiran saya gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba ada kekurangan dari ibu-ibu semua, akhirnya saya tahu, udahlah saya nggak mau kajian di sini.
Karena saya melihat bahwasanya sudah tidak baik-baik lagi gitu. Makanya menilai seseorang bukan menggunakan ini. Kita boleh menilai seseorang menggunakan ini, tapi menentukannya itu harus menggunakan ini. Karena apa? Karena dengan hati kita terikat. Karena dengan hati kita bisa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hati kita bisa mengetahui indahnya ukhuwah Islamiyah di sini. Karena kalau bukan karena keterikatan antara diri saya dengan ibu-ibu semua, ya mungkin kita tidak akan bertemu di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di sini karena ada ketertautan hati di situ, Bu ya. Saya mohon jangan baper ya, Bu ya. Meskipun kita ada ketertautan hati di situ, Bu ya. Nah, di situ. Iya. Baik. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya? Apa? Setengah 3 aja ya. Baik. Kalau kayak gitu asar jam berapa? Jam 3 Asar kurang jam berapa? seperempat. Jam 3 kurang seperempat ya? Iya, jam 3 kurang seperempat. Oke, kalau kayak gitu berarti seperempat jamnya kita gunakan untuk tanya jawab ya. Saya mau menyimpulkan saja di sini karena kita sudah sampai di ayat yang terakhir. Baik. Pertama, kita harus buat catatan di sini ya. Bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar dari qul a'udzu birabbil falaq, Allah mengajarkan kita agar kita menjaga waktu subuh kita. Di surat Al-Falaq ini, Al-Falaq mengajarkan kita agar kita menjaga waktu subuh kita. Yang kedua, di ayat yang kedua yaitu adalah min syarri ma khalaq. Al-Falaq mengajarkan kita agar kita meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berpotensi untuk menyesatkan kita di situ. Lalu di ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka Al-Falaq mengajarkan kita agar di waktu malam kita bisa menjadi malam yang produktif. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk produktif di malam kita, maka tidurlah, maka tenangkanlah dirimu. Karena di waktu besok hari kita masih bisa untuk melaksanakan produktif di sana. Lalu di ayat yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Al-Falaq mengajarkan kita agar kita mengetahui hal-hal yang gaib. Mengetahui dalam arti bukan berarti kita mencari-cari hal gaib, bukan. Tapi kita mengetahui bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang gaib yang mungkin mampu untuk memberikan dampak negatif bagi kita, memberikan penyakit bagi kita. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hindarkan kita dari segala penyakit-penyakit yang langsung maupun penyakit yang tidak langsung di situ. Dan di ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, Al-Falaq mengajarkan kita agar kita betul-betul menjaga diri dari sifat dengki, kita menjaga diri dari sifat iri, dan agar kita bisa terhindar dari orang-orang yang selalu dengki dan selalu iri kepada kita. Tanda bahwa kedengkian itu adalah kedosaan. Karena kalau seseorang yang dengki kepada kita, tanda bahwa kita itu sudah menang di sana. Kalau ada orang yang dengki dan iri pada kita itu sudah menang di situ. Jadi nggak usah terlalu baper gitu ya, nggak usah terlalu pusing lah kalau misalkan, oh dia ini iri terus sama aku, nggak usah mengeluh. Ibu sudah menang di situ. Kalau ada orang yang sudah benci kepada ibu, berarti orang itu menganggap bahwa ibu itu lebih hebat daripada dia, kan gitu. Kalau misalkan orang lain sudah menganggap ibu lebih hebat daripada dia, ya sudah nggak perlu takut di situ. Rasulullah itu ya Bu ya, itu diinjek-injek sama Abu Jahal ya pada saat Rasulullah sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilempari kotoran oleh Al-Walid bin Mughirah. Ya, ditempeli kotoran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membalas mereka? Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa mereka lebih lemah daripada Rasulullah. Begitu pula juga kita, kalau ada yang nyinyir sama kita, dengki sama kita, iri sama kita, nggak perlu takut, ibu lebih utama daripada kita. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ibu-ibu ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya saya persilakan bagi ibu-ibu sekalian. Silakan ibu-ibu, kalau nggak ada yang bertanya saya nanya ini. Masya Allah. Oke, saya mau nanya dulu lah Bu ya. Saya mau nanya. Ibu, jumlah surat dalam Al-Quran itu berapa? 114. Berapa ya? Berapa ya? 114. Oke, baik 114. Oke, terus surat pertama di dalam Al-Quran ya, itu Al-Baqarah atau Ali Imran? Al-Fatihah. Oke, Masya Allah, berarti cerdas-cerdas di sini ya Bu ya. Karena ada yang banyak yang salah gitu kan, yang bilang kalau surat pertama itu adalah Al-Baqarah di situ. Enggak, surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Oke, berarti surat Al-Falaq itu surat keberapa? 113.
113 ya, surah Al-Falaq. Pintar-pintar kalian ya. Masya Allah. Masya Allah. Surat Al-Ikhlas Bu, itu surat berapa? 112 ya, 112. Oh, pintar ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, 112. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Baik, Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya ya, kita diskusi lah di sini ya. Yang mau curhat silakan curhat di situ ya. Yang mau curhat nggak apa-apa ya, curhat dong ya, bukan mama ya di sini. Bukan mama Dede di sini ya. Silakan yang mau, yang kira-kira ada pertanyaan silakan. Oh itu ada yang tunjuk tangan. Ibu mau nanya Bu? Oh enggak? Silakan. Kan misalkan kita sholat nih Pak. Ya sholat. Kita salah baca surat, kita ulangi lagi apa terus saja bablas? Gitu. 12. Misal kita mau baca ikhlas, tiba-tiba salah. Iya. Tengah-tengahnya Al-Falaq. Itu gimana? Kayak namanya takbir konslet gimana ya? Itu diterusin apa kita ulang lagi? Sedangkan bisa kita mau ulangin lagi. Baru udah dapat. Iya, sudah mau selesai. Bagaimana Insya ya? Allah. Iya Bu, apa itu nggak perlu kita ulangi Bu. Itu nggak perlu kita ulangi karena dia tidak termasuk rukun daripada sholat di situ ya. Kalau misalkan dia termasuk rukun, ya mungkin bisa sholatnya batal di situ, harus kita ulangi. Nah, kalau Al-Fatihah itu beda cerita Bu ya. Kalau Al-Fatihah itu memang harus kita baca secara lengkap dan benar di situ ya. Lengkap dan benar, yang bacaannya bagus di sini. Di sini ada kelas tahsin atau nggak buat ibu-ibu? Tahsin. Belum ada ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kita, kalau ibu-ibu yang punya kesempatan untuk belajar tahsin ya, tahsin itu artinya mempelajari cara baca yang benar gitu Bu ya. Ya, cara baca yang benar di sana. Jadi jangan sampai keliru ya di situ, apalagi di sini ada yang dari Sunda. Nah, yang biasanya dari Sunda itu kan fa dibaca Pak, iya kan? Kan nggak ada F ya, F. Ya di situ ya. Jadi jangan sampai ya qul a'udzu birabbil falaq gitu kan ya. Nah jangan ya qul a'udzu birabbil falaq. Nah gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Susah Jadi, mulut orang Jawa Pak. apa ya? Lidahnya itu orang Jawa beda. Nah itu. Jadi gini Bu, kalau misalkan ada kesempatan untuk belajar, kalau ada kesempatan silakan belajar. Tapi kalau toh misalkan belum, ya nggak ada kesempatan betul, kita coba yang terbaik saja ketika kita membaca Bu ya. Kita coba yang terbaik saja. Pokoknya semampu Ibu. Faktu minhum mastata'tum kata Rasulullah SAW itu agar kita beribadah itu semampu kita. Kira-kira kemampuan kita itu seberapa ya kita lakukan di sana. Ya kita bisanya qul huwallahu ahad, ya kita bacanya qul huwallahu ahad di situ. Pintar-pintar itu. Sama kuwi bahasa. Nah, iya itu. Jadi gitu. Ya kalau misalkan jadi kita aku iso Jawa Bu. Bisa Jawa. Cuma saya bahasa Sunda saya nggak bisa. Saya mau belajar tapi berat sekali di situ. Nggak tahu ya. Jadi gitu ya. Semampu kita ya, semampu kita. Kalau misalkan kita mampu untuk bisa memperbaiki bacaan kita, laksanakan. Tapi kalau misalkan kita masih belum bisa, sudah kita baca semampu kita saja ya. Tidak perlu dipaksakan ibu-ibu ya. Sesuatu yang dipaksakan itu juga juga tidak baik, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memerintahkan kita itu untuk dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada manusia itu yang sulit, yang di luar batas kemampuan. Misalkan ibu-ibu hanya bisa mampu ya membacanya itu dengan standar yang biasa gitu ya, maka baca nggak ada masalah, nggak perlu dipaksakan ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya kurang nih Bismillahnya, ini diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sholat akhirnya. Ya. Itu yang paling sering terjadi Bu ya. Makanya kenapa nanti dalam surat An-Nas kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit was-was di situ. Was-was itu seperti itu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim terus nggak selesai di situ karena merasa kurang. Tapi yang paling sering dari kita itu apa? Waktu kita mau sholat, ya niat ya kan ya. Waktu kita udah mau sholat, Allah, sebentar belum ini aja. Allahu Akbar sih. Masih mikir yang lain ini yang belum niat terus nih. Allahu Akbar. Nggak selesai akhirnya. Allahu Akbar terus nggak mulai sholatnya. Nah itu namanya was-was di situ. Nah,
Jika diminta nanti di dalam surat An-Nas Allah ajarkan tentang agar kita itu terhindar dari was-was tadi. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita agar kita itu nggak perlu memaksakan lah di situ ya. Kita semampu kita baca di situ. Semampu kita laksanakan di sana ya. Jangan dihantui dengan yang namanya was-was di sana. Ya. Paham ibu-ibu ya sekalian ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau kita misalnya sholat, kan bacaannya selanjutnya apa ya? Surat gitu kan misalnya surat Al-Qiyamah gitu. Terus habis ini apa ya gitu, lupa gitu, ngeblank ada pikirannya gitu. Terus gitu aku terus langsung Allahu Akbar gitu, boleh nggak Pak? Ya, yang terpenting berhentinya itu di ayat ya Bu. Misalkan ya. Yang penting di apa namanya maksudnya di selanjutnya belakangnya gitu ayat keberapa gitu lupa. Iya. Dibaca gitu. Yang penting terakhir pada saat kita baca itu adalah ayat berhenti di ayat di situ Bu ya. Tapi jangan kita tuh berhentinya waktu di tengah-tengah. Misalkan kita qul huwallahu ahad lupa gitu ya. Misal gitu ya. Meskipun saya yakin lah ada yang lupa di sini kan ya. Misalkan kita lupa qul hu. Apa ya habis qul hu. Enggak misalkan kayak gitu ya. Nah, itu enggak ya di situ ya. Kita harus coba cari surat yang lain di situ ya. Kita baca yang supaya lengkap minimal. Beberapa ulama meminimalisir sekitar 3 ayat saja di situ. Ada beberapa yang meminimalkan kalau bisa cuma 3 ayat minimal. Ada beberapa yang tidak memberikan batas minimal. 1 ayat pun juga tidak ada masalah di sana. Tapi jangan sampai 1 ayat alif lam mim gitu kan ya, alif lam mim Allahu akbar gitu kan. Jangan lakun Allahu akbar. Gitu kan. Toha Allahu akbar. Jangan gitu. Ya, makanya tuh bacanya ya 3 ayat lah. Karena kenapa kalau ulama menyebutkan minimalnya itu 3 ayat Bu? Karena surat yang paling pendek itu adalah surat yang 3 ayat di situ. Apa surat yang 3 ayat tadi? Inna Sehingga 3 ayat itu kan ayat yang paling pendek di situ. Maka minimal pada saat kita baca setelah Al-Fatihah itu minimal 3 ayat di situ. Seperti itu Bu ya. Wallahu ta'ala. Silakan ada yang mau tanya lagi? Masalah fikih silakan Ibu. Ya Ibu, jadi ini walaupun baca kadang-kadang ya itu tadi kuliah ayuhal kafirun kan itu bacanya suka bolak-balik. Benar Bu, benar. Iya. Ya. Ya, jadi gitu ya. Iya memang itu iya memang suka balik-balik ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'budun wala antum a'budun wala ana Iya, gampang aja ya. Ya Bu, jadi kalau misalkan was-was ya kita berhenti di waktu yang tepat itu aja lah ya. Intinya wala antum abiduna ma'abud itu cuma 2 kali Bu ya. Udah 2 kali udah, jangan lebih daripada itu. Wala ana abidu ma'abadtum itu cuma sekali aja ya gitu. Jadi ada wala antum abiduna ma'abud itu 1-2 kali, wala ana abidu ma'abadtum itu 1 kali. Jadi jangan sampai lupa di situ. Memang yang kadang yang suka terbalik-balik itu memang surat qul ya ayyuhal kafirun gitu. Kalau anak-anak kecil tuh yang suka keliru itu bukan baca, biasanya nyanyi. Kalau nyanyi itu biasanya ada itu lagu yang muter-muter tuh. Ada yang tahu Bu lagu yang muter-muter? Lagu pelangi-pelangi itu loh Bu. Itu pun lagunya muter-muter itu kan. Merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau. Pelangi. Ya itulah itu ya, jadi jangan sampai itu balik-balik. Kita hafalkan, tapi kalau toh misalkan udah mulai ngeblank ini, sudah berhenti di situ Bu ya. Kita paling berhenti yang paling terakhir sudah kita lanjut itu aja. Seperti itu Bu ya, wallahu taala alam. Silakan Ibu-ibu. Ada yang bingung lagi? Oh, silakan. Saya mau tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu masalah kaitan surat Al-Baqarah 208 yang bunyinya begini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Ya. Hai orang-orang beriman masuk dalam Islam dengan keseluruhan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana yang Islam dengan keseluruhannya itu yang bagaimana? Baik. Insya Allah ini pertanyaan luar biasa Ibu ya. Terima kasih Bu. Jadi gini, Islam itu Bu ya, intinya 3 hal.
Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga itu akhlak. Ya. Ini 3 hal yang penting. Akidah artinya kita harus kita harus mengetahui akidah Islamiyah secara utuh, ya, memahami tauhid rububiyah, ya, tauhid tentang bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita. Itu masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Apa yang Allah lakukan kepada kita, ya, dan kita percaya atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala tadi, itu disebut sebagai tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Jadi misalkan gini, pada saat kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah. Nah, ibadah tersebut itu adalah bentuk kita mengimani Allah melalui tauhid uluhiyah tadi. Tapi ada namanya tauhid asma wa sifat. Jadi kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki nama dan memiliki sifat di sana. Itu ranah akidah. Ranah syariah ini banyak sekali. Ya, ranah syariah intinya itu ada di rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Intinya ada di 5 ini. Ya, intinya ada di 5 ini. 5 ini harus dilaksanakan. Kecuali yang terakhir haji, ya. Yang haji ini bila mampu. Kalau mampu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa haji, ya. Amin. Yang ini bisa mampu, tapi yang minimal yang 5 ini harus diusahakan untuk bisa dilaksanakan, ya. Harus bisa terlaksana yang 5 ini. Nah, sisanya dari syariat itu kan banyak, Bu, nggak cuma yang 5 ini aja, Bu, ya. Nah, sisanya misalkan ya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ada jual beli di situ, ya. Jual beli harus Islami, jual beli yang Islami itu seperti apa? Jangan sampai ada penipuan di sana, ya. Jangan sampai ada riba di sana dan banyak hal-hal yang lainnya dalam urusan pernikahan, dalam urusan hukum ya jual beli dan lain sebagainya. Itu harus mengenal di situ, Bu. Nah, jadi kita itu mengimani atau bisa melaksanakan sesuatu yang syariat yang bisa kita laksanakan saja. Tapi nanti misalkan Ustaz, kalau misalkan urusan negara gimana Ustaz? Itu urusan negara nanti. Kita selesaikan terlebih dahulu, ya, urusan-urusan yang memang mampu untuk kita laksanakan. Terkhusus untuk diri kita pribadi dan masyarakat di sana, ya. Urusan negara itu perdebatan terlalu tinggi lah, bukan ranah kita, itu ranah intelektual lah di situ, ya. Nah, jadi dalam tatanan syariat kita melaksanakan sesuatu syariat-syariat yang mampu untuk kita laksanakan sehari-hari, Bu. Gitu, ya. Nah, yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, ranah akhlak, ya, kita harus melaksanakan akhlakul karimah yang benar, ya. Kita harus berbuat baik kepada orang, kita harus senyum selalu kepada orang di situ kan, ya. Kecuali senyum-senyum yang agak mencurigakan gitu kan, ya. Ya. Senyum menggoda, senyum julid gitu kan, ya, itu kan ada gitu kan. Atau senyum julid, Bu, ya. Biasanya kalau misalkan ada ada orang yang iri itu, ya, ada orang yang dengki gitu kan, ya. Biasanya kamu itu bisa apa? Nah, gitu. Nah, itu kan senyum julid gitu kan. Beneran saya, ya. Nah, itu kayak gitu, ya. Jadi akhlakul karimah harus kena di sana, ya. Jadi jangan sampai kita itu membuat orang itu tidak nyaman dengan kita. Kita harus berusaha supaya orang itu nyaman dengan kita di sana, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Afshus salam, ya. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah salam di sana. Bukan sekadar ucapkan assalamualaikum, bukan cuma itu, Bu. Salam itu artinya ketenangan, salam itu artinya kebahagiaan, salam itu artinya keselamatan. Tanda bahwa kalau ada orang di sekitar kita, ada orang di dekat kita, orang ini harus bahagia karena saya, gitu. Orang ini harus tenang di hadapan saya, karena ada saya, orang ini akan merasa nyaman di sana. Nah, seperti itu, ya. Jadi udkhulu fis silmi kafah tadi, masuk Islam secara kafah. Di ranah akidah mencakup 3 tauhid tadi. Dalam ranah syariat kita melaksanakan syariat-syariat yang memang mampu untuk kita laksanakan dalam sehari-hari itu. Dalam urusan akhlak kita harus bisa bermuamalah dengan orang menjadi baik. Selain bermuamalah dengan orang lain, tapi juga harus bermuamalah dengan diri kita juga dengan baik. Karena tadi bisa jadi kita itu manis di hadapan orang, tapi kita sendiri tidak peduli terhadap diri kita sendiri di situ, Bu. Nah, itu jangan sampai di sana, ya. Karena kalau misalkan kita menggolimi diri kita, misalkan, ya, kita akan sering kali gitu merasa bahwa ingin menyenangkan orang lain, tapi kita sendiri tersiksa. Itu jangan. Tidak boleh di situ, Bu, ya. Ya. Kebahagiaan. Kalau misalkan kita itu mampu untuk membantu seseorang, alhamdulillah di sana. Tapi jangan sampai ketika kita membantu orang lain, ya, kita memberikan bantu orang lain, lantas kita tersendiri itu akhirnya menjadi sulit,
Ya sulitnya itu bukan sulit-sulit biasa Bu, tapi sulit yang benar-benar kita itu akhirnya jadi kufur. Nah itu yang nggak boleh di situ Bu. Kalau misalkan kita mau mengutamakan orang lain dari diri kita, baik-baik saja di sana. Tapi kalau kita menyulitkan diri kita sendiri sehingga kita itu kufur, nah itu yang nggak boleh. Jadi kita yang bisa menakar di sana Bu ya. Kira-kira kalau saya berbuat kita mengutamakan orang lain, Kita ya. sendiri. Nah kita sendiri gimana sih? Kalau kita masih merasa nyaman, alhamdulillah. Berarti ada pahala di situ. Tapi kalau kita membantu orang lain dan kita tersiksa di sana dan kita makin kufur, itu nggak boleh. Kita yang harus tahu batasannya diri kita sendiri. Seperti itu Bu. Wallahu ta'ala alam. Gak ada pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Kita sudahi karena sudah mau masuk waktu asar ya. Ya, asar jam 3 lebih seperempat ya, jam 3 lebih 10, jam 3 kurang 10 ya. Baik, itu saya dari saya ibu-ibu sekalian yang kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi setiap langkah dan nafas kita Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqomah selalu bagi kita. Kita tutup ibu-ibu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.